فبأي آلاء ربكما تكذبان. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita PC SPAMK FSPMI Kabupaten dan Kota Bekasi menyelenggarakan acara Rakerjap dengan tema Satu Suara Menuju Kesejahteraan. Aplaus buat kita semua. Yang menjadi tujuan kami selaku panitia Rakerjap hari ini, kenapa satu suara menuju kesejahteraan? Tentunya 8 bulan ke depan kita sudah masuk di Februari 2024, yaitu bicara tentang pemilu, yaitu untuk sama-sama kita satu suara memenangkan Partai Buruh, menjadikan caleg-caleg FSPMI sebagai anggota dewan untuk merubah negara ini. Dan selain itu juga ada hal yang tidak kalah penting, tujuan dari Rakerjap hari ini, yaitu yang di awal tadi kita lihat sama-sama. Tema kita selain tulisan, kita tampilkan sebuah perahu atau sebuah kapal, bahwa SPMK Kabupaten Kota Bekasi ibarat kapal yang nanti nahkoda siapa yang memimpin di tahun 2024 harapannya mampu menentukan arah SPMK FSPMI Kabupaten Kota Bekasi untuk arah yang lebih baik lagi. Ini yang akan menjadi diskusi Rakerjap hari ini. Kawan-kawan sekalian, bahwa Rakerjap ini sengaja kita adakan menjelang tahun politik, menjelang 1 tahun sebelum Muscap. Saya punya tujuan bahwa agar Muscap tahun 2024 nanti kita sudah tidak lagi berdebat tentang siapa yang menjadi ketua pimpinan cabang, sehingga sebelum Rakerjap hari ini saya sudah lakukan konsolidasi sampai 5 gelombang di rumah buruh, dan hampir 100% teman-teman dalam gelombang itu hadir semua. Salah satunya adalah saya menyarankan, saya memberikan masukan pada teman-teman, siapapun yang teman-teman kepikiran untuk nyalon ketua pimpinan cabang, segera diskusikan, dan pada saat Rakerjap hari ini kita diskusikan dan kita putuskan bersama. Setuju nggak kawan-kawan? Setuju nggak? Jadi kalau nanti ada teman-teman PUK, Bung saya ingin nyalon ketua PC, hari ini diskusikan. Karena prinsip organisasi kita itu adalah demokrasi, musyawarah, mufakat. Bagaimana kita mencapai sebuah tujuan dengan cara berdemokrasi, tapi tidak meninggalkan bagaimana kita musyawarah untuk mencapai tujuan itu. Banyak hal yang kita diskusikan tentang ke depan. Yang pertama tentang program-program kerja yang sudah maupun yang akan. Yang paling penting bagaimana kepemimpinan ke depan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kita sejahtera bersama, bukan sendiri-sendiri. Saya akan sampaikan terus terang, saya bukan tidak mengabaikan sektor lain. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kawan-kawan AMK, karena saya kebetulan lintas sektor, jadi saya selalu absen.
selalu absen peserta aksi baik di internal maupun eksternal. Luar biasa, aprus buat kita semuanya. AMK Rompesati luar biasa. Yang dulu konon katanya selalu ditanya AMK kemana, AMK kemana, bener nggak? Ada kata-kata itu kan dulu kan, eksklusif. Sekarang setiap ada aksi unjuk rasa solidaritas di internal maupun eksternal, kawan-kawan AMK sangat-sangat luar biasa. Malu ya, ini yang nggak tepuk tangan itu malu karena mereka nggak bersolidaritas. Ya, kalau kita pasti perlu, karena AMK mendominasi. Kalau mau saya sebut, AIC luar biasa, Ichiko luar biasa, NSK luar biasa, banyak, Amiko luar biasa, banyak. Cuma kalau mau sebut satu-satu kan nanti pada ngiri kan. Ya kan? Tapi yang jelas saya terima kasih sebagai Pangkorda Garda Sentral Kabupaten Kota Bekasi didampingin oleh sektor AMK sebagai sekda dan kawan-kawan sektor lain yang mendampingi saya. Hari ini kita sangat luar biasa memberikan aplaus dan hormat setinggi-tingginya kepada kawan-kawan AMK yang selalu komitmen dan konsisten. Saya yakin kalau semua seperti ini, Partai Buruh gak usah teriak-teriak, tidur semua caleg, bangun 14 Februari 2018 langsung dilantik. Ya. Yang jelas kita ini adalah saksi-saksi perubahan dan kita sudah membuktikan berkumpulnya kita, bersikapnya kita sudah melakukan perubahan besar dan sudah dirasakan oleh pekerja dan keluarganya. Sekarang kita untuk rakyat Indonesia, untuk mencapai kebahagiaan, siap semua untuk berkorban Partai Buruh? Bayar iuran? Alhamdulillah. Jadi sampean itu kita semua insya Allah sampai itu jangan-jangan itu orang-orang yang diberikan kalau kelasnya Rasul atau jangan-jangan diberikan wahyu loh, diutus loh, untuk sampai berkorban, ya berkorban, mengorbankan diri kita untuk ngurus itu para buruh yang gak sejahtera itu, kawan-kawan kita tadi. Mana ada PUK gak digaji jadi PUK, dimaki iya, di musim perusahaan iya, di PHK iya, ya kan? Tapi kenapa sampean semua mau? Nah ini orang-orang kayak gini nih yang nantinya ini akan jadi caleg-caleg di DPRD, di DPR RI. Yakin saya, yakin seyakin-yakinnya mereka akan bawa misi apa yang kita perjuangkan di dalam pabrik-pabrik. Dengan jargon kita tadinya dari pabrik ke publik, kemudian go politik, sekarang ke Partai Buruh. Jadi langkah itu udah benar. Kok sekarang kita ragukan? Kok masih ada yang pengen gitu loh, sayang bener sama partai yang lama gitu loh. Ini nyata, ini kita, ini sampean, ini saya, ini kamu, ajak saudara kita. Yang membuat saya tetap semangat, harus terus bergerak dan nggak boleh berhenti. Sebuah cita-cita besar. Kita punya cita-cita besar. Dan apa yang kita kerjakan pada hari ini sangat menentukan tentang masa depan kaum buruh di Republik. Berjuta kali kita turun aksi, banyak pabrik kita keluarkan buruh-buruhnya, Bung Riden, Bung Parno, Bung Furkon, Bung Kamto dan kawan-kawan semua termasuk Pak Korda Supri, berulang-ulang kita turun ke jalan. Tapi secara politik kita tetap kalah. Puncak kekalahan kita itu adalah Omnibus Law. Bagaimana negara membiarkan dan menempatkan dirinya sebagai agen outsourcing, the precarious of agent. Gak ada. Ini ada kejahatan negara kepada para. Kenapa begitu? Bagaimana? Secara politik kamu kalah karena kamu kaum buruh ditempatkan oleh para pemilik modal, bukan menjadi bagian penting ketika mereka mencari keuntungan. Kamu adalah alat. Kembali ke zaman sebelum Das Kapitalnya Marx. Kamu hanya adalah alat produksi, di mana si para delor, tuan-tuan tanah, mereka bisa menempatkan dan mengendalikan tenaga kerja sebagai alat produksi, bukan menjadi subjek produksi. Oleh karena itu saudara, secara politik kamu harus sadar, to be or not to be.
Kalau bahasa dalam peperangan, hidup atau mati. Ini tentang kita, bukan tentang dia. Ini tentang kami, bukan tentang mereka. Ya, berjuanglah, menangkan partai. Siapkan perjuangan itu. Dan pastikan Bekasi adalah rohnya partai. Bekasi adalah kotanya partai. Rakerjap SPAMK ini akan menularkan semangat ini. Sekali lagi saya tanya, siap memenangkan partai buruh? Partai buruh? Partai buruh? Partai buruh? Partai buruh? Berarti sudah cocok. Terima kasih kawan-kawan AMK Bekasi, Kabupaten Kota. Selamat melaksanakan Rakercap. Ya, putuskan hal-hal yang terbaik. Ikhlaskan diri kita untuk terus melanjutkan perjuangan-perjuangan di FSPMI. Dan hari ini kita sudah punya alat perjuangan yang lebih besar, sudah punya alat perjuangan yang konstitusional, mempunyai alat perjuangan untuk bangsa dan negara. Hari ini atau tidak sama sekali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis 8 Juni tahun 2023, Rakercap kedua pimpinan cabang SPAMK FSPMI Kabupaten Kota Bekasi kami nyatakan secara resmi dibuka. Mengupayakan menyelesaikan masalah di BOK dengan cara maksimalkan bipartit sebelum ke litigasi baik mediasi ataupun PHI. Kawan-kawan sudah megang materinya dan kesadaran kawan-kawan PUK untuk mengadakan rakernik. Nah, misalkan bidang advokasi, bidang PKB, bidang lain sebagainya yang punya program, itu kita melakukan secara bersama-sama. Tentang tim yang ada di advokasi, alhamdulillah sangat luar biasa, kami bersyukur mempunyai tim yang luar biasa di Biro Advokasi. Yang seperti tadi disampaikan oleh Sekon ente PUK baru, tapi dia sudah selesai PKB pasca adanya Undang-Undang 11. Dari 90 PUK yang ada, inilah yang kemudian berkoordinasi dan seterusnya kita melakukan konseling, ya kan? Singkat saja, ini dari bidang sosial ekonomi, karena masih di Kabupaten Bekasi ini ada beberapa rumah sakit. Ya, langsung aja saya menyampaikan. Artinya peran perempuan tetap terus didukung dan diatur oleh negara. Nilainya sesuai dengan jumlah keanggotaan yang terdaftar di Kabupaten Kota Bekasi, Kota, provinsi ataupun RI. Dan tentunya kita juga jangan sampai terlena, karena hari ini kita semua pakai oren. Oren itu adalah merupakan satu suara menuju kesejahteraan, tapi kita juga tidak boleh lupa atau tidak boleh meninggalkan dari mana kita lahir, dari mana kita besar, yaitu dari organisasi tercinta, yaitu FSPMI. Untuk masukan-masukan dan juga pemahaman-pemahaman yang kira-kira nanti buat supaya koordinasi lebih enak. Jadi usulan saya sih besok itu untuk ekonomi itu diadakan gitu. Terus yang 5% itu ke DPP yang untuk dana politik. Kenapa urusannya ada di Tatin, bukan hanya sebentar untuk COS selama ini penentuan COS itu di Munaslup Polres. Bidang perempuan tidak ada agenda apapun. Jadi kita berharap dari PP bidang perempuan kedepannya itu ada agenda, dan agenda itu supaya untuk ke PC-PC yang ada di Jabodetabek. Ini kawan-kawan kemudian tadi tidak ada yang memberanikan diri untuk mencalonkan ketua ke depan. Mari sama-sama kita dukung Bung Parno untuk menjadi nahkoda atas bahtera yang besar ini. Kita dorong beliau, kita dukung beliau, dan kita sukseskan apa yang menjadi niat dalam gerakan-gerakan beliau, khususnya dalam rangka membesarkan partai buruh seperti harapan kita semua, yaitu satu suara menuju kesejahteraan. Sebagai penutup di Rakercap kali ini, maka pada akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini Rakercap 2 SPAMK FSPMI Kabupaten Kota Bekasi secara resmi kami tutup.
Terima kasih teman-teman. Semoga SPAMK semakin jaya, semakin solid dan tetap bersatu.